pada ilmu tauhid. Kita akan bahas dari kitab dari nazoman, intinya mengambil nazoman Aqidatul Awam, berisikan akidah pokok dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atas mazhab Imam Al-Asy'ari. Bismillah. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita mau baca tamhidnya dikit. Ada hal penting di sini dalam tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dallal khalqa ala ma'rifatihi bima aujabahu alaihim minan nadhari fi makhluqatihi wa bima akhbara bihi bima auhahu ila rusulihi min sifatihi wa nu'uti kamalatihi wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkur fi dzatihi subhanahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arifin al-qail Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihil muqtabisina min mishkatihil mustadhi'ina bi anwari hidayatihil ladina asyraqat syumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadina aminina wa ja'a man ba'dahum bihim muqtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah selalu para aslafun sholihun memulai segala urusan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti diantar bakal disebutin karena ngikutin Al-Quranul Karim yang dimulai dengan basmalah menjadi keberkahan. Juga hadis Nabi SAW menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta' wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajdam. Setiap perkara yang enggak dimulai dengan basmalah, apa aja perkara zibal itu yang penting ya, perkara yang ai halun yuhtammu bihi syar'an, perkara yang dipentingkan sama syariat, diperhatikan sama syariat. Apa aja? Makan diperhatikan sama syariat, berarti disunahkan baca basmalah. Minum diperhatikan sama syariat, kan ada aturan, ada makan minum, berarti disunahkan basmalah. Apalagi mau mandi, ada diperhatikan sama syariat, ada adab-adab mandi ya, dan sebagainya. Hanya saja kalau di tempat tertentu ya, kalau yang tempat nggak boleh baca zikir, berarti kita baca dalam hati ya. Terus mau tidur, mau apapun, apalagi sesuatu yang lebih, yang hukumnya sunnah ataupun wajib, itu kan hukumnya mubah. Makan mubah ya, minum aslinya mubah, adat ya. Wong orang nggak muslim juga makan minum kok tidur sama cuman kita bedakan kita punya beda ya. Kalau kita tidur muslim tuh indah, ngikutin Nabi. Ini mah nggak indah kalau ngikutin Nabi, semuanya jadi indah. Kalau kita mau hidup indah, jangan jauh-jauh dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hidup yang lebih indah, gaya hidup yang lebih indah melebihi gaya hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mulai sesuatu dengan basmalah. Jadi keberkahan. Makan, iya emang makan di situ ada manfaat. Mungkin ada karbohidrat, vitamin dan sebagainya. Tapi kalau bisa jadi energi, bisa jadi tenaga. Tapi kalau nggak dibaca, nggak jadi keberkahan, energinya itu nggak bakal tersalurkan buat ibadah. Betapa banyak orang punya tenaga, kuat ini, kuat itu, ngangkat ini, ngangkat itu, yang berat, yang beban yang luar biasa susah, dia bisa lakukan, tapi tenaganya nggak diberkahi sama Allah. Akhirnya gimana? Nggak bisa dipakai ibadah. Sholat, aduh, ripuh kurang. Allahu Akbar, aduh, lungse, wah kurang. Nah ya, terjadi kan begitu ya. Bukannya tenaga, badannya nggak punya tenaga, ada tenaga, tapi nggak dapat taufik, nggak dapat berkah. Powernya nggak keisi dengan power kebaikan. Karena untuk iman takwa, untuk ibadah sama Allah perlu power yang lain, beda, yang disebut taufik al-qudrah, al-qudrah anit-ta'ah, qudrah untuk melaksanakan ketaatan sama Allah, itu taufik. Nah, taufik nggak sembarang orang dapat taufik, ya dapat hidayah. Ya dibukakan sesuatu hidayah Islam.
hidayah iman, hidayah. Tapi taufik Allah kasih bagi orang-orang tertentu. Nah, kalau kita mau taufik, jangan jauh-jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai saking mahalnya taufik itu, Allah nyebutin taufik di Quran nggak banyak, cuma 1 atau 2 tempat aja. Wa ma taufiqi illa billah. Terus sama apa tuh? Cuma 2. Makanya taufik itu mahal. Mungkin banyak yang dapat hidayah, tapi dapat taufik nggak sembarang. Kan banyak yang Islamnya nggak. Tapi yang istiqomah, yang lurus, yang rapi hidupnya ya, dalam syariat Nabi Muhammad yang benar gitu ya, nggak jarang itu taufik. Nah, untuk itu kita perlu upaya gimana ya agar kita dapetin taufik. Nah, tadi diantaranya baca basmalah. Mau kerja basmalah sehingga dibukakan rezeki nu halal ya. Kalau rezeki sembarang rezeki semua juga dapat rezeki mah yakin. Tapi fa'ajmilu fit talab. Permintaan para asla, para permintaan syariat baik-baik dalam carinya. Kalau rezeki mah pasti Allah yang jamin, kok masa nggak pasti, yakin wa min dabatin ila Allahi rizquha. Tapi kita mau yang indah, kerjanya indah, makan indah, minum indah, tidur indah. Kan nggak ada yang indah kalau nggak dihiasi sama peneladanan sama baginda Nabi Muhammad. Hampa aja semuanya, sia-sia. Gimana biar indah? Jangan jauh-jauh dari sunnah Nabi. Itu tadi diantaranya mulailah dengan basmalah. Sebagai juga pengakuan kita tuh lemah. Bukan dengan akal kita, bukan dengan tenaga kita, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu, dengan nama Allah. Minta bantuan itu semua. Ya. Jadi orang yang makan nggak pakai basmalah sombong. Memang nggak wajib. Tapi ntar rugi. Rugi nggak dapat berkah bisa jadi gitu ya. Jadi perlu lagi usaha lagi baca basmalah. Mungkin awal-awal ketika dengar materi tentang basmalah dulu kita semangat baca basmalah ya. Kesini ya itu masuk. Istiqomah itu mahal ya. Kemari aduh 1000 apalagi ketemu makanan yang jarang ketemu jadi nggak sabaran. Nih langsung aja suruh wah ya jarang-jarang ya. Baca basmalah jangan ntar takut keburu direbut sama yang lain. Wah ya Allah lebay amat ya, biasa aja ya. Lagian kadang-kadang kita suka tertipu dalam banyak sisi ya. Makan itu yang dinikmatin di lidah. Kalau udah buru-buru ditelan ya nggak enak. Slow aja, santuy aja ya nggak ya. Nggak usah buru-buru, ngapain sih ya. Yang enak, nyaman. Hidup tuh yang nyaman, yang tenang, yang tumanina ya. Orang nggak kalau gemurusu dalam segala hal nggak bakal rapi hidupnya. Basmalah, biasain baca basmalah apa aja itu. Jadi basmalah memang dianjurin. Makanya ya, antum cari mana, kitab mana, kitab apa? Semuanya dimulai sama basmalah. Kalau antum nggak baca basmalah, berarti mau nurut siapa? Ulama baca basmalah, tabiin baca basmalah, sahabat Nabi baca basmalah. Ya Rasulullah SAW ya yang pertama kali nyontohin dari kita nih ya. Para nabi terdahulu juga terbiasa kayak itu ya basmalah. Ketika kita baca basmalah kita ngikutin berjuta-juta tuh orang-orang soleh itu ya. Nah hamdalah lalu baca alhamdulillah. Habis baca basmalah baca alhamdulillah. Sama hadisnya persis ya. Disebutin dalam hadis kullu amrin la zibalin la yubda'u bihi bilhamdalah fahuwa aqta wa fi riwayat ajdam wa fi riwayat abtar. Setiap perkara yang bernilai lalu enggak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lafaznya apa aja pokoknya puji sama Allah, bisa hamdanillah, bisa ahmadullah, bisa apa lagi macam-macam lah, hamdanillah, alhamdulillah, hamidullah, bisa macam-macam banyak tuh pokoknya muji sama Allah, nggak dimulai dengan hamdalah fahuwa aqta, maka urusan tadi akan terputus. Sama kayak basmalah, nggak dimulai dengan basmalah bakal terputus, artinya kurang keberkahannya. Kalaupun ada berkah mungkin ada berkah, tapi berkahnya nggak bakal sempurna gitu ya. Jadi kalau mau berkah mulai dengan gimana nih, ini ada 2 hadis. Satu hadis merintahkan untuk mulai dengan basmalah, satu hadis lagi meminta kita menganjurkan kita untuk memulai dengan hamdalah. Nu mana itu nu benar seakan-akan bertentangan, yang satu basmalah dulu, yang satu hamdalah dulu. Maka kata ulama ini digabungkan
Ini nggak usah dipertentangkan, ada dua. Ibtida itu ada hakiki, ada idhofi. Permulaan yang hakiki ya dengan basmalah. Ada permulaan yang idhofi, penyandaran pertama dengan hamdalah. Maksudnya apa? Permulaan yang sesungguhnya mulai dengan basmalah. Habis itu yang disandarkan setelah basmalah permulaan juga. Permulaan idhofi namanya. Mulai dengan hamdalah, sama-sama permulaan. Yang hakiki hamdalah, yang idhofi adalah hamdalah, begitu. Jadi dua hadis ini bisa digabungkan. Nggak ada khilaf antara dua hadis tersebut. Jadi mulailah dengan basmalah, mulailah dengan hamdalah. Itu kebiasaan. Udah kebiasaan adat para asrafun sholihun. Alladzi dalal khalq. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan pada makhluknya ala ma'rifatihi untuk mengenal Allah bima aujabahullahu alaihim minan nazar. Dari apa yang telah Allah wajibkan pada makhluk, daripada mempelajari fi makhluqatihi, merenungkan hasil-hasil bekas-bekas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit yang begitu tingginya tanpa tiang, bumi yang begitu luasnya, dengan berbagai ciptaannya Allah yang luar biasa, berwarna-warni dari satu tanah, berbagai macam rasanya. Itu nggak mungkin. Kalau kita renungkan, kita telusuri, ini nggak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada penyebab. Akal kita sedikit aja, kita perlu sedikit akal. Nggak usah pintar cerdas sampai jadi profesor untuk memahami adanya Tuhan. Adanya Allah, ada pencipta. Cukup akal sedikit aja bahwa sesuatu itu harus ada penyebabnya, ya enggak? Kalau kita ditabok nih, ditabok ada bekas tamparan, terima nggak akal kita? Oh, nggak ada, ujuk-ujuk aja merah, membekas, ada apa kayak jiplakan tangan, nerima nggak akal kita? Mau mungkin ya? Nggak mungkin ada bekas tangan tanpa ada yang menampar gitu ya. Jadi adanya sesuatu pasti ada penyebabnya. Kalau kata Imam Ibnu Arabi, adanya tai onta mesti ada onta. Nerima nggak ada onta ujuk-ujuk di sini ada rumah brok gitu? Ima kelihatan yang melakukan, wa ima tidak kelihatan, tetap ada gitu ya. Ditampar tadi, ima orangnya kelihatan, wa ima tidak kelihatan, jin, tapi tetap ada kan? Paham nggak? Masalah ada yang terjangkau sama mata, ada yang nggak terjangkau sama mata, tetap ada intinya. Nerima nggak kira-kira? Ada sesuatu tanpa ada penyebab. Jadi Allah itu mesti bisa difahamin sekalipun akal seorang cuma dikit. Itu jadi rahmat. Kalau Allah Tuhan itu hanya memerlukan akal yang banyak, wah, susah, itu bukan rahmat namanya. Harus jadi profesor dulu baru paham Tuhan. Wah, gitu mah bukan agama dong, itu mah kepintaran tentang apa ya? Bukan agama itu fitrah. Semua orang bisa paham selama dia gak gila. Gitu. Ntar bakal disebutin. Bahwa pada dasarnya orang komunis sekalipun, jangankan yang beragama, yang komunis sekalipun, ntar dalam keadaan tertentu dia bakal mengakui adanya Tuhan dalam keadaan terdesak. Itu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, mereka ada kecenderungan sama adanya pencipta, begitu. Nah, wa bima ahbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifatihi wa nu'ti kamalihi. Dan segala puji bagi Allah atas alasan Allah ini telah menunjukkan pada makhluknya untuk mengenal Allah. Allah bimbing kita untuk kenal Allah. Bagi orang yang mau dibimbing, dengan apa tadi selain Allah kasih tunjuk nih, alam semesta yang begitu luar biasa, ajaibnya nih, nggak mungkin. Kalau tai onta aja tadi sebutin Ibnu Arabi, nggak mungkin ada tanpa ada ontanya, pasti ada dong ya. Apalagi di alam semesta ada langit bumi dengan begitu teraturnya pagi siang sore malam, manusia bereproduksi segala macam, hewan luar biasa banyak. Masa iya pirahku sih langsung brok kayak nerima nggak? Ujuk-ujuk gitu ada? Ya nggak mungkin gitu. Pasti ada pencipta di balik ini semua gitu. Nah, itu adalah dilalahnya Allah, petunjuk Allah,
penggiringan Allah. Kalau kita mau merenungkan dalam nazar tadi, kalau kita mau tafakur. Wa bima akhbara bihi fima auhahu, dan dengan Allah juga ngasih kita makrifat sama Allah, kenal sama Allah, artinya mengerti Allah, memahami Allah dengan selain dengan tafakur, juga dengan apa yang telah dihabarkan oleh dan diwahyukan kepada para rasulnya daripada sifat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Datang hadis demikian jelasin, datang gini hadis dari Quran segala macam. Kita kenal Allah selain dari nazar, juga dari kabar, kabar Qurani sama kabar hadis sunnah Nabi SAW. Ntar dijelasin sama ulama maksudnya demikian. Wa hajabahum an ma'rifati kunhihi an tafakkur wa an tafakkur fi dzatihi subhanahu, dan Allah menghijab. Namun Allah menghijab, menutupi untuk mengenal zatnya Allah. Nah, kalau udah wilayah zat itu bukan kuasanya kita. Allah kasih kenal kita sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu maha mampu, maha musawwir, pencipta yang luar biasa detailnya. Detail gimana, badan kita aja kayak alam semesta. Kalau kita belajar IPA ya enggak, detail luar biasa. Ini sifat-sifat Allah bisa kita pahamin dengan adanya nazar, dengan adanya kabar, nazar sama kabar. Nah, tapi untuk zat jangan coba-coba, Allah hijab, nggak bakal ketemu zat ini nih. Setiap sesuatu yang ada mesti ada zatnya. Ini zat nih, zat kita nih, ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang, ya enggak? Itu disebut zat. Setiap yang ada mesti ada zatnya, ada fisiknya, gitu ya. Ada zatnya, ada jauharnya. Nah, tapi untuk zatnya Allah itu kita nggak bakal bisa. Allah hijab dirinya untuk dikenali zatnya Allah Subhanahu Wa Taala oleh makhluknya. Nah, dan Allah hijab juga tafakur, perenungan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, namun wala yuhituna bihi ilma, nggak ada yang bisa memahami Allah, nah zatnya Allah dari ilmu. Tidak ada orang-orang yang bisa meliputi memahami Allah secara ilmu, gitu ya, nggak bisa. Artinya zatnya Allah nggak bisa dipahami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arifin al-qail, salawat dan salam lalu dicurahkan kepada sayyidil arifin, pemimpinnya orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Itu Rasulullah SAW al-qail yang bersabda, Allahumma inni a'udzubika, Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dengan ridhomu daripada murkamu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung padamu dengan perlindunganmu daripada siksamu. Wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Berlindung denganmu, darimu, yang tidak dapat kuhitung pujian padamu, anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana kau memuji pada dirimu sendiri. Panjang untuk cerita syarahnya. Lalu yang jelas habis basmalah, habis hamdalah selalu dilanjutkan dengan sholawat pada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu diangkat derajatnya. Nggak ada satu hal kecuali di situ sebutin Rasulullah. Di azan disebutin Rasulullah. Ketika sholat disebutin Rasulullah. Ini nggak cukup sebagai isyarah agar kita mendekat sama Rasulullah SAW. Coba sholat yang jelas itu hubungannya sama Allah masih juga ada sebut Rasulullah. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Alam semesta ini isyarah aja, petunjuk, rambu-rambu, sedangkan engkau yaitu Rasulullah maksudnya, tujuannya itu. Tujuannya agar kita dekat sama Rasulullah, agar ikut Rasulullah, agar mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenal udah dapat segala sesuatu di situ. Ya, sholawat juga apa? Pokoknya banyak kandungannya. Kenapa? Basmalah, hamdalah, sholawat. Mau doa gitu juga kan?
salawat ya. Salawat pada Rasulullah SAW juga menjadi ibtidaan. Ada 10 atau 10 ya kalau nggak salah ya, yang dianjurkan ketika kita mau nyusun satu kitab. Kalau lengkapnya 10 ya. Tapi minimalnya basmalah, hamdalah, salawat kepada Rasulullah SAW ya, salawat. Nah salawat, tapi salawat itu disebutin jangan kita salawat dengan salawat batrok, salawat yang buntung. Apa salawat buntung? Ada ulama nyebutin dua, nggak nyebutin salam dan nggak nyebutin wa ala ali, sebutan ali. Jadi salawat batrok hukumnya makruh. Allahumma sholli ala Muhammadin, misalkan gitu, nggak ada salimnya, nggak ada alinya. Jadi hukumnya yang sempurna salawat itu sebutin salim, sebutin ali. Nah, latus Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihil muktabisina min mishkatihil mustadiina bi anwari hidayatihi alladhi asyraqat syumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadina aminina wa ja'aman ba'dahum bihim muqtadin. Wa ba'du fa inna ilmu tauhid, kita singkat aja. Ini ada beberapa hal yang perlu dikaji ya, yang mungkin banyak perlu jadi maklumat. Lalu selanjutnya, maka sesungguhnya ilmu tauhid huwa asyraful ulum, merupakan ilmu yang paling mulia, wa asasuha, dan merupakan pondasi dari semua ilmu adalah ilmu tauhid. Ya, orang nggak disebut beragama kalau nggak ada tauhidnya, pokoknya itu. Makanya ntar disebutin ya, nggak ada satu hal yang lebih mengerikan ketika orang menghadap Allah melebihi kesalahan dalam akidah. Orang ntar menghadap Allah semua bakal tanggung jawabkan amaliyahnya. Ada orang menghadap Allah membawa dosa-dosa besar. Itu katanya sungguh ketika seorang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa besar, itu jauh lebih ringan dibandingkan orang menghadap Allah dengan akidah yang melenceng, akidah yang nyasar. Makanya akidah mesti jadi sorotan. Semua orang ngaku aswaja. Coba sekarang perhatikan, renungkan, pada prakteknya ngakunya aswaja. Pada apa? Pada pengakuannya ngakunya aswaja, tapi pada hakikatnya banyak sekali orang yang bisa jadi keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Padahal itu asasnya, inti agama tuh di tauhid. Ya agama tauhid. Orang nggak jadi kafir ninggalin praktek syariat. Tapi kalau tauhid salah, ya itu penentunya. Yang Rasulullah SAW menyebutkan, sataftariku ummati ala sab'ina wa salasin firqah kulluhum finnar ila wahid. Kama qalahu Rasulullah SAW, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa? Ma'ana alaih wa ashabi. Mereka adalah yang berpegang teguh atas apa yang kulakukan dengan para sahabatku. Dalam riwayat, gimana cirinya? Kan kita bingung. Kan kita nggak ketemu sama Rasulullah. Jarak kita sama Rasulullah 1400 tahun lebih, ya enggak? Jauh banget, gimana tahu ini ini yang hoak atau bukannya? Susah banget nelusurinnya, ya enggak? Rasulullah enggak usah takut, enggak usah bingung. Rasulullah nyebutin dalam hadis, panjang hadisnya, di antara cirinya adalah sawadul a'zam, kelompok terbanyak. Enak tuh kalau gitu mah. Insya Allah awam juga ngerti. Kelompok terbanyak, paling banyak siapa? Ya itu, masya Allah, alhamdulillah. Yang kita jalanin insya Allah, yang dalam pengajian di pesantren-pesantren itu akidah yang paling banyak. Yang menjadi panutan, yang dirangkum akidah ini sama Imam Asy'ari sama Imam Al-Maturidi. Yang semua mazhab 4 itu bermazhab tauhid pada Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Di mana? Di mana-mana banyak. Di Indonesia mayoritas aswaja. Di Asia Tenggara, di Afrika, di banyak tempat. Itu kebanyakan mereka berakidah aswaja. Nggak usah bingung-bingung, ambil yang itu. Pendapat terbanyak. Maksudnya ulamanya yang paling banyak itu. Memang subhanallah, buktinya gitu. Coba kalau kita kaji kita telusurin para ulamanya aswaja begitu banyak, ribuan.
ini ulama ini sampai bingung kita. Apal ulamanya aja bingung, banyak banget ulamanya. Diikutin sama orang-orang pembesar dari ulamanya Islam. Gitu. Nah, balik lagi kenapa aku ngomong masalah ke situ, larinya ke situ. Nah, ini tadi disebutin di hadis ya, bakal pecah menjadi 73 golongan, bukan partai ini mah ya. Bukan ormas ini mah. Maksudnya golongan tauhid. Jadi sebutin ashabul bid'ah, orang-orang yang bid'ah itu siapa ini? Yang ngada-ngada dalam urusan akidah. Makanya serius nih. Serius nih, bid'ah nih bukan masalah syariat. Kalau dikit-dikit maulid bid'ah ya, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, yang ngawur, bukan ke situ. Itu mah furu'iyah. Kebanyakan kata Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kebanyakan terjadinya dalam urusan usul, urusan tauhid. Wa qalla wuquhu fil furu'. Jarang terjadi dalam urusan furu'iyah, dalam urusan hukum-hukum fikih gitu ya. Jadi banyakan masalah tauhid. Ntar nyebutin bahwa Allah turun dari langit dengan jisim kayak gitu. Itu menafikan sifat Allah mukhalafatuhu lil hadis. Allah berbeda sama makhluk. Ini berkaitan tentang keyakinan semua tuh. Yang ngada-ngada itu yang disebut bid'ah. Bid'ah dosa besar, jangan main-main. Mendekati kekafiran. Makanya urusannya serius. Urusannya benar-benar serius. Nggak boleh kita bid'ah. Bid'ah memang jelas dosa besar. Jadi bukan masalah sepele. Udah mendekati kekafiran gitu ya. Itu masalah akidah. Ya, gitu. Panjang ntar itu masalah akidah. Di antaranya apa? Bahwa akidah berkaitan tentang takdir, macam-macam nih takdir. Ada qadariyah, ada jabariyah, ya enggak? Kalau qadariyah yakin semua bisa dilakukan sama pribadi kita, mau kita bisa. Asal kita mau, kita bisa, terlepas dari kemampuan Allah Subhanahu. Ada jabariyah, kita tuh kayak robot. Jadi nggak ada kok semuanya dikendalikan sama Allah. Kalau gitu apa gunanya? Pengutusan para rasul, diperintahkan ini, dilarang sama itu. Apa gunanya? Ini tentang akidah. Semua berkaitan tentang tauhid, tentang keyakinan. Jadi hati-hati keyakinan. Kalau kita dengar orang berbicara tentang keyakinan, lihat dulu nih siapa nih, jangan langsung resap takutnya jadi ikut ya. Ini nggak boleh sembarangan ngambil tauhid sama sembarang orang gitu. Nah, jadi asasnya ilmu itu ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Wa maja'at Rasulullah SAW, tidak datang satu Rasulullah, satu utusan Allah dari mulai Nabi Allah Adam min awalihim ila khotimihim, dari awal para rasul hingga akhirnya para rasul, wa asyrafuhum alaih, dan mereka yang paling mulia dari mereka ya, wa asyrafuhum alaihi wa alaihim afdhalus salatu wassalam, kepada beliau, pada Rasulullah khotimur rasul, juga pada para rasul semuanya afdhalus salatu wassalam illa bidda'wah ilaih. Nggak datang dari Nabi Adam mulai sampai akhir Nabi itu Rasulullah SAW, nggak bawa satu risalah yang sama kecuali dakwah kepada tauhid. Semuanya ajak tauhid, ngajak mengakui bahwa beriman sama Allah dan menyatakan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, nggak ada Tuhan lainnya. Tauhid tentang keyakinan. Jadi keyakinan ini dibawa semua sama para nabi. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir bawanya tauhid. Kalau syariat bisa beda. Syariat bisa beda. Syariat yang dibawa sama Nabi Musa sama syariat yang dibawa Rasulullah SAW ya beda, ada perbedaan. Terus dicocokkan sama kaum dan zaman yang terkait. Kalau syariat Rasulullah yang lebih luas, sudah sempurna, sudah paripurna. Nah gitu. Ntar bakal disebutin kalau masalah syariat di babnya di fikih. Nah, jadi nggak datang para rasul dari awal hingga akhir, melainkan mereka berdakwah untuk mengakui tauhid. Musarrihina annahu la najata. Mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada keselamatan ila bitahqiqi, kecuali mewujudkan, merealisasikan tauhid. Wala ubura fi mafazatil halakah, nggak bisa orang melintasi padang sahara
dari kerusakan kebinasaan ila bistishabihi, kecuali dia bawa tauhid. Kita ini mengarungi satu padang yang mungkin banyak liku-likunya nih. Nggak bisa kita selamat kecuali bawa tauhid dulu. Semuanya menjadi penopang utama kita tauhid. Wala naila li sa'adati, nggak ada orang bisa menggapai kebahagiaan abadiyah yang abadi. Wala najata minasyaqa, tidak bisa selamat dari kecelakaan fil ajil wal ajil di dunia juga di akhirat illa bil wurud ala manahilhi, kecuali melewati atas jalannya ini as-safiyah an-naqiyah, yang bersih, yang jernih. Fanashhadu alla ilaha illallah, maka kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, semata-mata Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, la rabba siwah, tidak ada Tuhan selain Allah, wala ma'buda, tidak ada sesembahan illa iyyahu, tidak ada sembahan kecuali padanya, wala syabiha lahu, tidak ada serupa dengan Allah, wala nadhir, tidak ada yang menyamai Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, enggak ada yang sama sama Allah dan Ia Maha mendengar, Maha melihat. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kita juga bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Radina billah, kita ridho pada Allah Rabban sebagai Tuhan, wabil islami dina, sebagai Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kita ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Ala zalika nahya wa alaihi namut, atas itu kita hidup, atas itu pula kita insyaallah mati. Wa ala nub'asu wa alaihi nub'asu, dan atas itu juga, atas keyakinan tadi, kita insyaallah dibangkitkan insyaallah minal aminin, termasuk orang yang aman. Nah, ini ditalkinin sama para ulama. Coba mungkin kalau yang ngalamin zaman-zaman dulu tauhid itu sering ditalkinin, didiktein, sering. Untuk apa ya? Dulu kita mungkin tentang dalil-dalil tauhid jarang disebutin nih ya, di kalangan awam mah, kecuali orang ngaji di pesantren. Sebut dalil ini apa, dalil ini apa. Tapi kalau di umum jarang. Kalau kita mungkin hadir pengajian Habib Nagib ya, dimana mau di takos ataupun di coblong ada talqin, itu kebiasaan salaf. Tauhid itu ditalkin. Untuk apa sih talqin? Waktu juga udah jam segini pada gelisah juga. Ntar kita mau bahas tentang talqin ini apa. Kenapa kok ditalkinin tauhid? Kebiasaan salaf kebanyakan talqin. Jarang tuh bahas terlalu mendalam mengenai tauhid. Mereka yaktafi pada awam dengan talqin ilmu tauhid tadi. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di kesempatan yang akan datang. Kita baca Aqidatul Awam khusus habis burdah aja karena waktunya juga kalau bisa digabung-gabung susah jadi khusus di ba'da burdah insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi ludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manala biktisabin minna bil mustafa nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatoshi sahbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.